Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan Entity Relationship Diagram Learning Management System. Beranggota 1. Arya Julianto Wasmita, 2. Fauzi Aditya, 3. Marita Andika Putri, 4. Muhammad Farhan Ferdiansyah, 5. Poppy Marsanti Ramadhani, 6. Tommy Kurniawan. Latar belakangnya, Learning Management System adalah sistem untuk mengelola pembelajaran online yang digunakan untuk mengelola kursus, mengatur penggunaan serta proses interaksi pembelajaran yang perancangan database-nya dilakukan menggunakan Entity Relationship Diagram. Digunakan untuk mendesain struktur database, menunjukkan relasi antar entitas. Pengertian Entity Relationship Diagram adalah model untuk merancang struktur database yang mempermudah proses pengembangan sistem. 2. Digunakan untuk menggambarkan entitas tabel. 2. Atribut kolom. 3. Relasi hubungan. 3. Tujuannya untuk mempermudah perancangan database, menghindari redundansi data. Ya, selanjutnya untuk sistem Learnify. Di dalam sistem Learnify itu ada beberapa fitur utamanya, yaitu yang pertama adalah user, ada admin, instructor, ada student, lalu ada course atau kelas online, lalu ada yang ketiga adalah enrollment untuk pendaftaran kursus. Selanjutnya ada payment, yaitu ada invoice dan transaksi. Lalu juga ada certificate atau sertifikat setelah menyelesaikan course. Untuk entitas utama dalam ERD Learnify yang kami buat itu yang pertama adalah roles, kedua ada users, ada ketiga kategories, keempat course, kelima enrollments, 6 invoice, ketujuh transaction, dan ke-8 adalah sertifikat. Untuk yang pertama adalah roles. Di sini roles berfungsi menyimpan data peran pengguna dalam sistem, menentukan hak akses, ada admin, user, dan lain-lain. Atribut di dalam roles itu yang pertama ada ID, menggunakan tipe data big int atau integer dengan jumlah yang banyak. Lalu ada name, menggunakan tipe data varchar dengan panjangnya adalah 50 karakter. Lalu ada company code dengan tipe datanya varchar dengan panjangnya adalah 20 karakter. Lalu ada status menggunakan tinyInt atau tiny integer yang dimana di sini terdapat bisa 0 atau 1 yang menggambarkan adalah aktif dan tidak aktif. Lalu ada isDelete juga sama menggunakan tinyInt. Ada juga created by menggunakan tipe data varchar dengan panjang 32 karakter. Lalu ada created date menggunakan tipe data datetime. Lalu ada last update menggunakan tipe data varchar dengan panjang 32 karakter. Dan juga yang terakhir adalah last update menggunakan tipe data datetime. Jadi selanjutnya di sini ada tabel user, di mana fungsi tabel user sendiri yaitu tentunya untuk menyimpan ya sebuah data pengguna di sistem kita ya, sistem Learnify, kemudian juga terhubung dengan role ya. Kemudian di sini atributnya ada ID dengan tipe datanya begin, kemudian role dengan tipe datanya begin, kemudian name dengan tipe datanya varchar dengan maksimal karakternya yaitu 100. Di sini email juga menggunakan varchar dengan maksimal karakternya 100. Password ya, varchar juga maksimal karakternya yaitu 225. Dan seperti biasa di setiap tabel kita ada 7 field ya yang semua tabel miliki, yaitu ada company code, ada status, kemudian isDelete, created by, created date, last update by, last update
date ya. Nah, kemudian relasinya itu satu role ya untuk banyak user. Oke, selanjutnya di tabel kategori sendiri ya, fungsinya yaitu mengelompokkan kursus berdasarkan kategori ya. Jadi misalnya ada kategori eh, ada yang namanya pemrograman web ya, pemrograman mobile ya, misalnya full stack ya dan lain-lain ya. Contohnya kecilnya seperti itu. Dan di sini ada atributnya yaitu ada ID dengan tipe datanya yaitu bikin, kemudian name dengan tipe datanya varchar dengan maksimal karakternya 100, kemudian ada tabel ya yang seperti saya katakan sebelumnya ada 7 eh, 7 yang wajib kita gunakan pada setiap tabel ya. Dari company code sampai last update date ya. Kemudian ada tabel course ya, di mana fungsinya yaitu menyimpan informasi kursus yang tersedia pada platform kita. Atributnya yaitu ada ID dengan tipe yang bikin, kemudian instructor ya, bikin juga kategori ID ya, bikin, kemudian title dengan varchar maksimal karakternya 200, kemudian ada description, tipe datanya teks, kemudian ada price, menggunakan desimal, ya ini desimal dengan formatnya 15:2 seperti itu. Nah, seperti biasa menggunakan format ya, seperti sebelumnya dari company code sampai last update date ya. Dengan relasinya yaitu satu kategori itu banyak course ya, kemudian satu instructor itu banyak course juga ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi menyimpan data pengguna yang mengikuti kursus. Dari atribut yaitu ID. ID begin yaitu primer key unit setiap enrollment, dan user begin yaitu foray ke tabel user. Color formation cursor begin itu tabel cursor. Enrollment status Parker 20 yaitu status pendaftaran, misalnya aktif atau pending ya, atau selesai gitu ya. Terus enroll at date time waktu pengguna mendaftar. Terus company code Parker, kode perusahaan yaitu jika sistem multi combine. Status 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 record, misal aktif atau non aktif gitu ya. Is delete langsung aja ya. Soft delete flag. Selanjutnya yaitu creator by Parker. Terus creator date time sama-sama kayak audit trial siapa dan kapan
data dibuat. Siapa yang kapan dan bawahnya itu siapa dan kapan terakhir diubah. Oke, terus yang bawahnya last update yaitu iya maaf, sorry. Last update itu siapa last update by siapa dan kapan terakhir diubah. Last update by Parker 32 sama lalu dan bawahnya. Oke, terus selanjutnya yang fungsi menyimpan data tagihan pembayaran kursus. Oke, di sini saya akan menjelaskan atributnya, yaitu ID bikin sesuai seperti sebelumnya. ID primer yaitu ID primer kai unik untuk setiap invoice user ke tabel user siapa yang ditagih. Invoice number yaitu nomor unik invoice atau tagihan. Lalu total amount itu jumlah total tagihan. Invoice status tagihan, misalnya seperti unpaid itu tagihan seperti itulah. Terus due date tagihan jatuh tempo pembayaran. Company code perusahaan, jika kode perusahaan, company code perusahaan, dan status yaitu aktif atau non-aktif. Is delete itu delete flag. Terus create by seperti sebelumnya kalau nggak salah, yaitu siapa dan kapan dibuat, dan bawahnya itu siapa dan kapan itu terakhir diubah. Sudah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Marita Andika Putri dengan NIM 3124101001. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian transaction. Kalau tadi invoice itu tagihan, nah transaction ini adalah proses pembayarannya. Jadi setiap kali user melakukan pembayaran, datanya akan disimpan di tabel transaction. Di dalamnya ada beberapa informasi penting seperti order ID, yaitu kode unik transaksi, ada gross amount, yaitu jumlah yang dibayar, ada juga transaction status, yaitu status pembayaran, misalnya berhasil atau gagal, dan payment type, yaitu metode pembayaran seperti transfer dan e-wallet, dan informasi penting lainnya. Kenapa transaksi ini dipisah dari invoice? Karena dalam kondisi nyata, satu invoice bisa punya lebih dari satu transaksi. Contohnya saja, user gagal bayar pertama kali, lalu mencoba lagi sampai berhasil dibayar. Jadi, semua proses percobaan pembayaran tetap tercatat. Makanya, relasinya adalah satu invoice bisa memiliki banyak transaksi. Dengan adanya transaksi ini, sistem bisa melacak riwayat pembayaran dengan lebih detail dan akurat. Selanjutnya,
adalah sertifikat. Sertifikat ini berfungsi untuk menyimpan data sertifikat yang didapat oleh user setelah menyelesaikan kursus. Jadi, setelah user sudah daftar course, mengikuti pembelajaran, dan menyelesaikannya, maka sistem akan memberikan sertifikat sebagai bukti. Di dalam sertifikat, terdapat beberapa atribut seperti sertifikat number, yaitu nomor unik sertifikat, file path, yaitu lokasi file sertifikat dan issue date, atau tanggal sertifikat diterbitkan, dan atribut lainnya. Relasinya adalah satu enrollment menghasilkan satu sertifikat. Artinya, setiap user yang menyelesaikan satu course akan mendapatkan satu sertifikat. Dengan adanya fitur ini, sistem Learnivy tidak hanya sebagai tempat belajar, melainkan juga memberikan validasi atau bukti pencapaian user. Sekarang saya akan membahas relasi antar entitas secara keseluruhan. Relasi ini penting banget karena menentukan bagaimana data saling terhubung ke dalam sistem. Saya akan bahas satu persatu. Pertama itu ada roles ke users. Artinya, satu role bisa dimiliki banyak user. Contohnya, banyak user bisa punya role sebagai student. Kedua itu ada user ke course, yaitu satu instruktur bisa membuat banyak course. Ini user ke course sebagai instruktur. Selanjutnya itu ada kategoris ke course, yaitu satu kategori bisa berisi banyak course. Yang selanjutnya itu ada user ke course melalui enrollments. Ini artinya satu user bisa ikut banyak course, satu course bisa diikuti banyak user, dan enrollments jadi penghubungnya. Selanjutnya itu ada user ke invoice. Artinya satu user bisa memiliki banyak invoice karena bisa daftar banyak course. Berikutnya itu ada invoice ke transactions, yaitu satu invoice bisa memiliki banyak transaksi, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Yang terakhir itu ada enrollments ke certificates, artinya satu enrollment hanya menghasilkan satu sertifikat. Dengan relasi-relasi ini, semua data dalam sistem jadi saling terhubung dan terstruktur. Jadi, sistem bisa berjalan dengan lancar dari user daftar, ikut course, bayar, sampai mendapatkan sertifikat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Baik, lanjut ke bagian alur sistem. Di sini saya akan menjelaskan poinnya satu persatu. Yang pertama ada bagian user, daftar, atau login. Yang dimana penjelasannya yaitu pengguna harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu jika belum memiliki akun. Jika sudah punya akun, user bisa langsung login ke dalam sistem. Yang kedua yaitu user memilih course. Ya, yang dimana penjelasannya setelah berhasil masuk, pengguna dapat melihat berbagai pilihan course atau kelas yang tersedia, lalu memilih course sesuai kebutuhan atau minatnya. Dan yang ketiga, ada user melakukan enrollment, yang dimana selanjutnya user melakukan proses enrollment atau pendaftaran ke course yang dipilih agar bisa mengikuti materi di dalamnya. Lanjut yang kelima, user melakukan pembayaran. Jadi penjelasannya, user kemudian melakukan pembayaran sesuai dengan invoice yang diberikan, bisa melalui metode pembayaran yang tersedia. Dan yang keenam, ada transaksi tercatat, yang dimana penjelasannya setelah pembayaran berhasil, sistem akan mencatat transaksi tersebut sebagai bukti bahwa user sudah resmi terdaftar di course. Dan yang ketujuh ada user mendapatkan sertifikat, yang dimana penjelasannya setelah user menyelesaikan course, sistem akan memberikan sertifikat sebagai tanda bahwa user telah menyelesaikan pembelajaran tersebut. Ya, mungkin itu penjelasan dari alur sistemnya. Lanjut ke bagian kesimpulan. Di sini saya juga akan menjelaskan
kesimpulan dari beberapa poin tersebut. Jadi pada slide terakhir ini saya akan menyampaikan kesimpulan ya dari pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Penjelasan poin pertama yaitu ada IRD membantu memahami struktur database LMS, yang dimana Entity Relationship Diagram atau IRD membantu kita dalam memahami struktur database pada sistem LMS sehingga kita bisa melihat hubungan antara data dengan lebih jelas. Yang kedua, setiap entitas memiliki fungsi spesifik. Jadi setiap entitas atau tabel dalam database memiliki fungsi masing-masing. Misalnya, table user untuk data pengguna, table course untuk data kelas, dan sebagainya. Yang ketiga, ada relasi antar table mendukung proses bisnis. Jadi penjelasannya, hubungan antara table atau relasi sangat penting karena mendukung jalannya proses bisnis, serta proses pendaftaran, pembayaran, hingga sertifikasi. Yang keempat, mempermudah pengembangan dan pengelolaan database. Yang dimana penjelasannya dengan adanya perancangan database yang baik, proses pengembangan sistem dan pengelolaan database menjadi lebih mudah dan terstruktur. Dan yang terakhir ada sistem layar nipih, mencakup beberapa fitur utama. Yang dimana penjelasannya sistem layar nipih yang dibahas mencakup beberapa fitur utama yaitu manajemen user, pembelajaran atau cost, pembayaran, serta sertifikasi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perancangan database yang baik melalui IRD sangat penting untuk mendukung sistem LMS dan berjalan dengan efektif dan efisien. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan teman-teman saya. Dan di sini juga saya akan tutup ya dari penjelasan tentang materi ini. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.